gimana gitu, nah rasa nggak enak, sungkan gitu. Padahal yang menantu saya itu baik-baik semua sih, cuman saya aja yang jangan misalkan menantu gitu aja. Jadi saya yang selalu bersyukur Tuhan aku masih bisa memasakkan tabungnya, masih bisa nyuci ya, bisa segalanya lah. Walaupun kadang kecapean ya berhenti dulu sampai
wanita mungkin siap Tuhan, untuk menikmati kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan perkataan-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Mari Bapa urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman saat ini Tuhan. Biarlah firman ini adalah firman yang berkuasa atas setiap kami, memberi kekuatan, kesegaran bagi roh, jiwa, dan tubuh kami, untuk senantiasa membuat kami Tuhan kuat bertahan di dalam Engkau. Mari Bapa, hamba-Mu terbatas, namun Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Engkau mengerti isi hati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan saat ini setiap kami yang ada di tempat ini bersatu hati. Setiap roh jahat, roh setan, roh iblis, roh penghalang doa, setiap yang menghalangi firman Tuhan dibagikan, saat ini kami bersatu hati, kami ikat tolak kenging, hancur patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, dari setiap hati kami. Biarlah Tuhan bekerja di antara kami, Roh Kudus melawan setiap kami di tempat ini, dan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom, ibu-ibu terkasih, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang di-sharingkan di Wanita Gereja Bukit Sion, di mana kita semua yang berkumpul saat ini meluangkan waktu ya di tengah kesibukan ibu-ibu sekalian, masih mau berkumpul, masih mau dikuatkan dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kesaksian yang kita dengar sebelum firman, di mana kita semua mendengar sebagian dari kesaksian Ibu Roma, di mana beliau dikuatkan di dalam Tuhan, di mana beliau yang bahkan dalam keterbatasan fisik ya, di dalam pergumulan masih tetap bisa bersyukur. Dimana itu semua sukacita buat kita semua ya. Bagaimana kita para wanita di tempat ini dikuatkan di dalam Tuhan itu melalui kesaksian, melalui firman, melalui persekutuan. Jadi kita di tengah masalah, di tengah pencobaan, di tengah bahkan kelemahan tubuh, kita masih bisa tetap bersyukur karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya, untuk kita semua yang berkumpul sore hari ini, kita mau dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya sharingkan sore hari ini dari kitab Roma pasal 15. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Puji nama Tuhan, ini bukan satu kebetulan ya, dimana firman yang kita sharingkan sore hari ini juga sedikit banyak ini berbicara tentang orang-orang yang ada dalam posisi kerohanian yang lemah. Karena bukan karena kerohanian lemah itu bukan karena dia gak kuat di dalam Tuhan ya saudara, ya ibu-ibu sekalian. Ini semua karena begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita semua, yang kadang-kadang membuat kita merasa lemah, merasa perlu dukungan, merasa perlu dihibur. Ya, kadang kita nggak bisa mengabaikan saudara-saudari kita yang ada di sekeliling kita, karena kita ada dalam satu persekutuan. Nah, di sini berbicara tentang orang yang lemah dan orang yang kuat. Itu judul perikopnya di Roma 15 ayat yang pertama, orang yang lemah dan orang yang kuat. Saya beri judul yaitu saling menopang di dalam Tuhan. Kita baca ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, ayat yang pertama ini berbicara tentang orang yang kuat wajib, yaitu harus, dimana dalam posisi kerohanian dan stamina rohani yang lagi kuat, kita bukan kuat untuk diri kita sendiri saja ya. Karena kita kuat ini, kita juga melihat kepada orang lain yang mungkin dalam posisi kerohanian yang lemah, saudara-saudari di sekeliling kita. Ya, seperti beberapa waktu ke belakang itu kita lihat ya, banyak jemaat
Karena apa yang mereka alami itu juga kita rasakan, karena kita satu komunitas, satu persekutuan. Nah, untuk orang-orang yang kuat itu diminta untuk wajib atau harus menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Karena ini bukan berbicara tentang tingkat kerohanian, tapi kadang-kadang ya orang-orang yang dikatakan lemah itu karena mereka itu melalui banyak hal. Karena mereka ada dalam posisi sedang berduka, ada yang ada dalam posisi sedang mengalami banyak ujian hidup, ada yang bahkan harus menanggung keluarganya atau banyak hal yang dilewati. Nah, posisi seperti ini adalah posisi di mana seorang itu bisa dikatakan lemah, butuh dukungan. Dan dukungan ini bukan berbicara hanya tentang keuangan, tapi ini dukungan doa, dukungan semangat. Ya, kita semua saling mendukung itu bukan hanya tenaga, tapi maksudnya kita mendukung itu bisa dari doa, bisa dari waktu kita yang kita luangkan untuk menjenguk saudara-saudara kita yang saat itu sedang kesulitan atau sedang berduka. Nah, puji nama Tuhan, saya melihat di tempat ini ya, ketika kita sebagian jemaat kita ada yang berduka kemarin, kita melihat betapa orang-orang yang ada dalam satu tempat persekutuan itu rela gitu ya, saling topang di dalam doa, meluangkan waktu, dana, tenaga untuk orang-orang yang pada saat itu dalam posisi berduka itu mereka mengalami satu penghiburan ya. Mereka ini kan pada saat mengalami sesuatu seperti itu mereka mungkin tidak berbanyak berpikir ya. Maksudnya pikirannya itu kadang kacau karena posisinya kan berduka. Nah, kita yang ada dalam posisi kerohanian kuat, kita topang orang-orang ini di dalam doa. Dan seperti yang saya dengar dari beberapa orang yang kita kunjungi di tempat ini, mereka bahkan tidak berpikir bahwa itu hanya keuangan saja. Mereka bahkan berkata, sudah dijenguk pun kami sudah senang ya. Itu kalimat yang bagi kita sepele, tapi mereka sangat menghargai setiap dukungan kita. Nah, puji nama Tuhan, ibu-ibu di tempat ini bersatu. Mungkin kalau memang misalnya ada yang sedang ada waktu untuk menjenguk, ada yang tidak ada waktu, tak ada masalah. Tapi salah satu dari kita, bahkan beberapa orang itu tidak saling meninggalkan, tetap mendukung, dan semuanya juga mendukung di dalam doa. Itu yang terpenting ya untuk kita semua ibu-ibu sekalian. Kita tahu bahwa kita beroleh kekuatan ini bukan dari kekuatan kita sendiri. Kita semua yang ada di tempat ini bahkan bisa dikatakan kita juga menjadi penopang bagi keluarga kita, bagi anak-anak, bagi pasangan kita. Nah, untuk itu kita semua di tempat ini juga dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita dengar di tempat ini. Jadi kita kuat bukan karena kekuatan kita, tapi kita kuat karena Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita di tempat ini. Nah, untuk orang-orang yang kuat kerohaniannya itu wajib menanggung orang-orang yang dalam posisi lemah. Artinya tidak saling meninggalkan, artinya memberi kekuatan kepada orang-orang yang lemah itu sampai mereka itu kuat, sampai mereka itu mampu untuk nantinya ke depannya mereka tidak lagi terpuruk ya, tidak lagi merasa bahkan dunianya runtuh ya. Karena kita merasa orang-orang itu mengalami hal yang sepele, tapi orang tersebut bahkan bisa dikatakan kalau misalnya mereka mengalami hal tersebut bisa meninggalkan Tuhan. Makanya kita semua di tempat ini, yang ada di tempat ini, kita sama-sama saling mendukung supaya apa? Supaya kita itu memuliakan nama Tuhan melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita. Dan bagi yang lemah, nah kalau yang tadi bagi yang kuat diminta untuk menjadi pendukung, dan bagi yang lemah mereka juga harus menjadi
kondisi fisik. Tapi di sana kita melihat bahkan seorang ibu yang mengalami banyak hal pun bisa bersyukur. Betapa kita yang masih dalam posisi kuat ini lebih lagi harus bersyukur. Karena kita semua di tempat ini nggak ada yang kuat. Kita tahu kita semua penopang, tapi kita pun harus dikuatkan. Karena firman Tuhan di tempat inilah kita dikuatkan. Nah, untuk yang lemah, untuk orang-orang yang mengalami berbagai masalah, persoalan, itu diminta untuk menjaga stamina rohani, untuk tetap kuat, untuk tetap bertahan dan jangan meninggalkan persekutuan. Karena kalau kita mengalami banyak hal, kita bisa aja meninggalkan Tuhan, kita bisa aja menyalahkan orang lain, kita bisa aja menyalahkan bahkan keadaan. Kenapa kita harus seperti ini? Tapi kalau kita melihat dari ujungnya, setiap kejadian perkara hidup kita Tuhan punya rencana. Bahkan kita tidak pernah berpikir seperti saya di tempat ini ya, sedikit kesaksian pribadi. Kenapa saya sampai di tempat ini berkomunitas di sini? Saya juga mengalami banyak hal. Tapi ketika saya tolak ke belakang, apa yang sudah saya lalui itu membawa saya di dalam Tuhan. Betapa saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini dan melayani. Karena kalau misalnya saya tidak mengalami banyak hal di belakang, saya nggak mungkin sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, ibu-ibu sekalian. Karena kita ini, kalau kita itu hidupnya senang-senang aja, kalau kita hidupnya baik-baik aja, kita merasa kita nggak perlu Tuhan. Tuhan yang kita sembah ini bagi kita itu hanya cerita orang-orang, kita nggak mengalami sendiri. Kita punya pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh. Makanya saya bersyukur meskipun saya juga harus mengalami banyak hal, tapi kita akan melihat ujungnya ke depan. Ternyata saya harus mengalami ini untuk saya ada di sini. Nah, untuk ibu-ibu sekalian yang mungkin juga mengalami banyak hal saat ini, kita semua yang ada di tempat ini wajib saling mendukung, saling menolong, saling menopang, dan juga saling bertahan ya. Karena kita meskipun melalui banyak hal, kita diminta juga harus tetap kuat bertahan di dalam Tuhan. Kadang-kadang mungkin orang berkata enak aja ya dia ngomong, tapi dia nggak mengalami kejadian yang seperti saya alami. Tapi coba kita lihat di ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga, Roma 15 ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Di sana dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Nah, kalau kita mau melihat satu contoh atau teladan, atau kalau kita mau memandang itu, kita memandangnya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan yang kita sembah di tempat ini tidak pernah mengalami seperti yang kita alami? Dia bahkan mengalami yang lebih lagi. Dia disalib, dihina, diejek, bahkan difitnah, bahkan pernah juga dikhianati. Apakah dia mengalaminya karena dia layak? Tuhan itu menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Nah, kalau kita mau menjadikan satu teladan atau contoh, kita memandangnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus yang seharusnya tidak layak menerima penderitaan itu, dia mengalaminya bagi kita. Nah, kita melihat Tuhan yang kita sembah pun dihina, Tuhan yang kita sembah pun bahkan diejek, bahkan disiksa, dipermalukan, dikhianati, bahkan mati di kayu salib. Jadi dia bukan Tuhan yang tidak pernah mengalami semua penderitaan dalam hidup ya. Bahkan sakit penyakit kita ditanggungnya. Dia Tuhan yang paling mengerti apa yang kita alami karena dia pernah mengalami itu semua. Karena bahkan dia mati di kayu salib untuk hal yang tidak seharusnya diterima. Ya kalau misalnya memandang kepada kita ya mungkin kita bisa aja berkata dia bisa ngomong seperti itu karena dia gak pernah alami seperti
mana kita semua di tempat ini. Kita kalau kita harus mengalami berbagai duka, ketika kita memandang kepada Yesus, kita percaya kita pasti sanggup bertahan. Karena Tuhan yang kita sembah ini sumber pengharapan. Dia pasti berikan jalan keluar, dia pasti beri kekuatan. Nah, kalau kita menjadi kuat untuk saudara-saudari kita juga dikuatkan di dalam Tuhan Yesus, ya ibu-ibu sekalian. Puji nama Tuhan untuk kita semua di tempat ini, ya, dimana kita semua saling mendukung, dan saya lihat ini sudah langkah yang bagus ya untuk kita semua di tempat ini ada dalam persekutuan OGBI khususnya pada sore hari ini. Selanjutnya, seorang wanita adalah penolong yang baik bagi pasangan, bahkan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Nah, kita semua di tempat ini adalah ibu-ibu yang menjadi penopang bagi keluarga kita. Kita juga adalah tiang doa bagi orang-orang di sekeliling kita, di rumah tangga kita masing-masing. Nah, penting bagi kita untuk menjaga kerohanian kita dalam persekutuan di dalam firman Tuhan yang dibagikan. Dan ujungnya semua ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita baca di pasal yang terakhir dari Roma 15 ayat ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, ini adalah satu doa di mana Allah kita yang adalah sumber pengharapan itu memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun, ya, kecuali dari Tuhan. Kalau misalnya kita mencari sesuatu kesenangan atau sukacita di luar, itu tidak akan bertahan. Maka kita bisa mendengar ibu-ibu di luar sana yang kadang sudah capek dari kehidupan berkata mereka butuh healing, mereka butuh sesuatu yang membuat mereka senang. Tapi kita tahu kesenangan atau sukacita yang sejati itu kita bisa dapat dari Allah kita yang adalah sumber pengharapan. Jadi kalau kita sudah tahu sumbernya, kita tak akan cari ke tempat lain. Sumbernya ada di dalam Tuhan. Nah, di sini sumber sukacita kita semua, para ibu-ibu, saudara-saudari yang tergabung dalam WBBI di tempat ini. Terakhir dari saya di Galatia 6 ayat yang kedua. Di sana dikatakan Galatia 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi kita semua di tempat ini bertolong-tolong menanggung beban penderitaan saudara seiman itu karena kita mau memenuhi hukum Kristus. Karena Tuhan yang kita semua itu menjadi contoh dan teladan buat kita, di mana Dia yang adalah Allah melayani kita semua. Kita juga di tempat ini wajib saling melayani, saling mendukung, bertolong-tolong di dalam kelemahan. Karena ya mungkin kalau misalnya saat ini ada yang belum mengalami, tapi kita kan tahu di dalam hidup ini kita pasti akan mengalami banyak hal. Nah, dimana kalau itu kena di bagian kita atau giliran kita, mungkin kita juga butuh dukungan orang lain. Nah, jadi ketika ada orang-orang lain yang butuh dukungan, kita semua wajib saling mendukung. Karena kita semua di tempat ini satu, ya, di dalam Tuhan. Kita diwajibkan untuk berbuat baik bagi orang-orang di luar sana, dan terlebih lagi bagi saudara seiman di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ketua. Puji Tuhan.
buat firman Tuhan pada sore hari ini yang boleh menguatkan kita semua. Firman Tuhan yang boleh memberikan kita harapan kepada Tuhan bagi kita yang lemah dan bagi kita yang kuat, supaya kita juga boleh menopang saudara-saudara kita. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan kepada kami Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang lemah maupun kami yang kuat Tuhan. Biarlah kami saling menopang satu sama lain Tuhan. Biarlah kami saling membantu satu sama lain Tuhan. Karena Engkau juga telah menopang kami Tuhan. Dan juga harus menopang satu sama lain Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami pada sore hari ini Bapa, yang belum sempat hadir Bapa, biarlah Engkau beritahu mereka satu persatu Tuhan. Apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan, biarlah Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Biarlah Engkau juga berikan revolusi dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga pada kesempatan lain Tuhan, mereka boleh bersama-sama dengan kami, boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan pulang meninggalkan ruangan ini Bapa, kembali ke tempat masing-masing. Biar Engkau boleh berikan kami kesehatan, kekuatan, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kelapa Tuhan yang akan menimpa kami Tuhan. Libatkan kami tempat masing-masing dengan keadaan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita selesai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, bahwa pada sore hari ini kita bertemu. Terima kasih. Selamat pulang, kami Yesus memberkati. Puji Tuhan. Oh ya, sore hari ini saya ada rencana untuk menjenguk Bapak Hayatin. Kalau mungkin di antara saudara-saudara atau ibu sekalian mau ikut menjenguk atau masuk Bapak Hayatin, boleh gabung, boleh ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Izin menginformasikan untuk ibadah kita selanjutnya itu di tanggal hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 dengan worship leader Saudari Teresia Noftalina, pembicara firman Tuhan oleh Ibu Anita Dia Kristiani, pemain musik Saudari Maria Angelina, dan petugas persembahan Ibu Erni